Lewatkan laga kontra Qatar, Justin segera tambah kekuatan timnas. FIFA sebut Rizky Ridho terlahir sebagai pemimpin. Keputusan kontroversial wasit VAR buat timnas rugi. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Lewatkan laga kontra Qatar, Justin segera tambah kekuatan timnas. Skuad Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 perlahan mulai lengkap. Teranyar, pemain keturunan Nathan Joon pun bisa memenuhi panggilan skuad Garuda Muda. Selain itu, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan tanggal kedatangan Justin Hubner ke Piala Asia U23, di mana pemain berusia 20 tahun itu menuju Qatar pada Kamis 18 April nanti. Diketahui Justin Hubner masih dibutuhkan oleh Cerezo Osaka. Pasalnya, ia baru membela klub Jepang itu sebagai pinjaman dari Wolverhampton Wanderers. Ia baru merumput 5 menit dari 2 laga. Justin Hubner pun telah melewatkan pertandingan pertama Timnas Indonesia U23 melawan Qatar semalam di Jassim bin Hamad Stadium Al Rayyan, di mana nantinya pada Kamis 18 April atau tanggal bergabungnya Justin Hubner dengan Timnas Indonesia U23, skuad Garuda Muda akan bertemu dengan Australia di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha. Justin pun berpeluang bermain menghadapi Australia atau ketika Timnas Indonesia U23 melawan Yordania yang menjadi partai terakhir grup A Piala Asia U23 pada Minggu 21 April nanti. Tentu saja kabar bergabungnya Justin Hubner menjadi kabar baik bagi skuad Garuda Muda asuhan Sintayong. Sebab back jangkung tersebut berpotensi menambah daya gedor lini pertahanan timnas dengan api. FIFA sebut Rizky Ridho terlahir sebagai pemimpin. Sebelum laga kontra Qatar semalam, Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho disebut FIFA sebagai pemain yang perlu diperhatikan alias player to watch di pentas Piala Asia U23 2024. Baik 22 tahun itu bersanding dengan 3 pemain lainnya. Yang pertama adalah Kuryo Masugi dari Timnas Jepang U23. Kemudian yang kedua adalah Abdullah Radif dari Timnas Arab Saudi U23. Dan terakhir Harib Abdallah dari Timnas Uni Emirat Arab U23. FIFA pun juga diketahui memuji Rizky Ridho. Baik asal Persija Jakarta itu disebutkan terlahir sebagai pemimpin merujuk dari riwayatnya dalam beberapa waktu terakhir. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin bersama Timnas Senior, Rizky Ridho pun didapuk sebagai kapten tim ketika berhadapan dengan Timnas Vietnam pada Maret lalu. Terlahir sebagai pemimpin, Rizky Ridho yang berusia 22 tahun menjadi kapten selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024. Memainkan peran penting dalam kemenangan berturut-turut atas Vietnam, baik di dalam maupun di luar lapangan, ia tetap menjadi sosok inspiratif bagi tim. Ulas FIFA di situsnya. Rizky Ridho pun telah memimpin rekan-rekannya dengan baik pada laga perdana Piala Asia U23 semalam, di mana skuad Garuda Muda menghadapi tuan rumah Timnas Qatar U23 di Jassim bin Hamad Stadium Al Rayyan. Keputusan kontroversial wasit VAR buat timnas rugi. Timnas Indonesia U23 harus menelan kekalahan usai menghadapi Qatar U23 pada gelaran Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda diketahui harus takluk dengan skor 2-0. Dalam pertandingan tersebut, wasit VAR asal Thailand Sivakorn Puudom kembali menjadi sorotan para pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, ia kembali bikin rugi Timnas Indonesia di Piala Asia. Kali ini aksinya mengintervensi keputusan wasit utama membuahkan penalti di laga tersebut. Nama Puudom masih lekat dalam ingatan penggemar sepak bola Indonesia. Sebab pria asal Thailand itu menyebabkan skuad Garuda tertinggal 1-2 pada laga Piala Asia 2023 melawan Timnas Irak 15 Januari lalu. Ketika itu, Puudom gagal mengidentifikasi squash offside yang berujung gol kedua Irak jelang babak pertama berakhir. Indonesia pun tertinggal 1-2 dan kemudian kalah dengan skor 1-3. Di laga itu, Puudom sebetulnya bertugas sebagai asisten wasit VAR.
Namun ia tetap bisa memberikan masukan kepada wasit VAR dan yang bertugas di lapangan. Kali ini Puudom bertugas sebagai wasit VAR di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Ia pun mengintervensi langsung keputusan wasit Nasrullah Kabirov di lapangan. Pengadil asal Tajikistan itu awalnya menilai pemain Qatar melakukan pelanggaran terhadap Rizky Ridho. Puudom selaku wasit VAR kemudian mengintervensi dan memberi masukan. Kabirov lalu memutuskan untuk melihat tayangan ulang di VAR. Terlihat di sana ada sebuah gerakan tangan dari Ridho yang dianggap pelanggaran. Penalti pun diberikan untuk tuan rumah dan eksekusi Khalid Alisabah pada menit 45+1 kemudian membuahkan gol bagi Qatar. Indonesia pun harus tertinggal 0-1 di babak pertama, lalu di babak kedua Qatar menambah keunggulan pada menit ke-54. Meskipun kalah, Timnas Indonesia U23 terus menekan pertahanan Qatar.